Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Hari Sabtu 30 Januari 2021. Kalian mau Bu Ana ajak belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kalian siapkan bukunya ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak yang Bu Guru cintai, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan seperti yang Bu Guru harapkan. Anak-anak masih tetap semangat dan sehat-sehat semua. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran hari ini nanti yang pertama, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, diharapkan mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti diharapkan mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, kita mulai yang pertama dengan kegiatan Ayo Membaca. Mari kita baca bacaan yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Nah, di sini paragraf pertama itu posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di Indonesia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia itu menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Itu tadi paragraf yang pertama anak-anak. Sekarang paragraf yang kedua. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Itu tadi paragraf 1 dan 2 anak-anak. Nah, untuk paragraf 3 dan 4 kalian baca sendiri ya. Jangan lupa dipahami isinya. Setelah selesai, nanti tugas kalian yaitu menggali informasi dari teks melalui ide pokok. Selain itu, kalian juga harus dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ingat, tadi ada berapa paragraf anak-anak? Satu, ini mulai dari posisi pertama. Kemudian paragraf kedua dimulai dari distribusi 742 bahasa. Kemudian paragraf ketiga dimulai dari kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah. Paragraf ketiga dimulai dari bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Jadi ada berapa paragraf anak-anak? Iya betul, ada 4 paragraf. Jangan lupa, jika ingin menggali informasi teks melalui ide pokok, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian nanti suatu teks yang mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi itu kita perlu memahami isi teks dengan baik. Nah, salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Ingat, menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks. Nah, ide pokok itu apa anak-anak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Itu tadi menggali informasi teks melalui ide pokok. Mari kita tentukan ide pokok paragraf yang pertama anak-anak. Nah, di sini paragraf yang pertama ide pokoknya adalah apa anak-anak? Mari, paragraf pertama dimulai dari posisi pertama negara. Nah, ide pokok paragraf yang pertama adalah posisi negara dengan bahasa terbanyak di Indonesia. Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia itu ternyata berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Sekarang paragraf yang ketiga.
Ide pokoknya apa kira-kira? Ya, betul. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah itu ternyata akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sekarang paragraf yang terakhir, ide pokoknya adalah bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Itu tadi ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi ada menggali informasi anak-anak. Di sini menggali informasi bacaan dari bacaan tadi yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Kira-kira anak-anak mendapatkan informasi apa saja ya setelah membaca bacaan tadi? Mari kita mulai yang pertama. Informasi yang kita dapatkan adalah punah yang dimaksud adalah jumlah penutur bahasa yang mengalami penurunan atau sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi yang menggunakannya. Itu namanya punah. Nah, sekarang informasi yang kedua. Selain di NTT dan Maluku, bahasa daerah di Papua, ingat tadi di Papua, juga mengalami ancaman kepunahan. Informasi yang ketiga, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya bencana, kemudian kejadian perang, dan perkawinan campuran. Informasi yang keempat, posisi pertama negara dengan jumlah bahasa terbanyak ditempati oleh Papua Nugini. Kemudian informasi yang selanjutnya, Indonesia memiliki 742 bahasa. Nah, sekarang informasi yang terakhir. Generasi muda sekarang itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Itu tadi anak-anak informasi yang kita peroleh dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kira-kira bahasa daerah kita apa ya anak-anak ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Bahasa daerah itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Di sini ada contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, Sumatera. Di sana ada bahasa daerah apa saja ya anak-anak ya? Ada Batak, ada Melayu, Jambi, Lampung, itu bahasa daerah yang ada di Sumatera. Sekarang kalau di Jawa ada bahasa apa saja? Baduy, Betawi, ada Jawa, kemudian ada Madura. Kemudian ada di Bali, itu ada bahasa daerah Bali. Dan selanjutnya sampai di Papua ini. Papua bahasa daerahnya Asmat dan Dabu. Ini tadi contoh-contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. Masih banyak lagi anak-anak, nanti kalian buka buku paket kalian di pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak yang Bu Guru cintai, agar bahasa daerah tetap lestari, ada beberapa cara yang harus kita laksanakan. Harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, kita harus menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh menghina bahasa daerah lain. Itu tadi anak-anak, cara yang dapat kita lakukan agar bahasa daerah itu dapat lestari. Nah, demikian pembelajaran yang keempat. Apa tadi yang kita pelajari yang pertama anak-anak? Yaitu kita tadi ada membaca. Setelah membaca, kita mencari ide pokok, kemudian menggali informasi, dan yang terakhir adalah apa tadi? Yaitu belajar keragaman bahasa daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, cara melestarikan bahasa daerah agar tetap lestari tentunya anak-anak. Nah, demikian dari Bu Ana. Semoga apa yang Bu Ana sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.